Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Yulia Meliani, dalam pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Materi yang pertama yaitu seni lukis. Untuk kelas 9. Let's check this out. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari karya seni rupa. Seni lukis itu sudah ada loh pada zaman prasejarah. Contohnya lukisan yang ada di gua-gua. Bedanya kalau zaman dulu itu orang-orang melukis di goa dengan menggunakan tanah atau darah binatang. Tetapi seiring berjalannya waktu, seni lukis bukan lagi menggunakan tanah atau benda alam lainnya, melainkan menggunakan cat yang terbuat dari bahan kimia. Ada 5 tujuan seni lukis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan religius. Seorang seniman yang memiliki tujuan religius menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai pengabdian yang ditunjukkan kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa. Biasanya, religius ini lukisan yang bersifat untuk memotivasi atau menyemangati sang pelukis. Seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahannya saja, sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. Yang ketiga adalah komersil. Seorang seniman sengaja membuat lukisan untuk menghasilkan uang. Selain itu, lukisan ini juga dibuat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga bisa laku di pasaran. Selanjutnya adalah tujuan estetika. Hampir sama sih dengan tujuan estetis. Bedanya kalau estetika ini dibuat sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah kritik sosial. Lukisan ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan sosial, politik, atau kondisi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah. Tema yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Tema ini digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide menggunakan potret diri sendiri sebagai objek lukisan dalam mengungkapkan cita rasa dan ekspresi. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lain. Tema ini digunakan untuk mengekspresikan objek orang-orang yang ada di sekitar. Misalnya seperti orang tua, anak-anak, teman-teman, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitar. Pemandangan alam merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri.
Alam sekitar yang sangat menarik sering sekali digunakan oleh para seniman dalam membuat objek lukisannya. Seperti pemandangan gunung, sungai, hutan, dan objek alam lainnya. Selain itu, dengan adanya pemandangan lukisan alam dapat merubah suasana hati kita menjadi lebih tenang. Selanjutnya adalah manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri loh. Ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, dan berbentuk bebas. Contohnya seperti vas bunga, topi, lemari, guci, dan lainnya. Selanjutnya, manusia dengan aktivitasnya. Kegiatan sehari-hari juga menarik loh untuk diabadikan dalam sebuah lukisan, tetapi harus dengan komposisi dan proporsi yang tepat. Contoh aktivitasnya seperti menari, membajak sawah, berburu, dan lainnya. Yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar atau alam mimpi. Hal ini tak jarang diwujudkan pelukis dalam lukisannya. Aliran yang pertama adalah naturalism. Aliran ini menggambarkan bahwa suatu objek lukisan harus dibuat secara alami dan dibuat dengan semirip mungkin. Contohnya yaitu sebuah pemandangan. Aliran yang kedua adalah realisme. Realisme berasal dari kata real atau kenyataan. Berarti aliran ini menggambarkan bahwa lukisan harus terlihat nyata sesuai dengan semestinya. Biasanya lukisan ini mengangkat tentang peristiwa keseharian yang dialami oleh kebanyakan orang. Nah, yang selanjutnya adalah aliran surrealism. Aliran ini menggambarkan tentang khayalan atau imajinasi seseorang. Lukisan ini juga sebagai media ungkapan gerakan filosofis loh. Selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Aliran ini menggambarkan perasaan atau emosi sang seniman. Biasanya ungkapan lukisan ini dilihat dari warna yang ditampilkan pada lukisan. Selanjutnya adalah aliran kubisme. Objek pada lukisan kubisme dibuat dari bentuk-bentuk geometris, misalnya lingkaran, persegi, segitiga, dan lainnya. Selanjutnya adalah aliran naivisme. Aliran ini lebih mengutamakan bentuk-bentuk kekanak-kanakan. Dan sering sekali aliran ini menggunakan warna-warna yang kuat dan sangat terang. Unsur seni lukis. Hal yang paling utama dalam melukis adalah warna. Warna dibagi menjadi dua. Yang pertama, warna premier atau warna dasar. Kalian tahu nggak apa aja warna premier atau warna dasar? Silakan kalian komen di kolom komentar di bawah sini ya.
Jangan lupa kalian sertakan nama dan kelas. Nah, itu untuk warna primer. Selanjutnya adalah warna sekunder. Warna sekunder ini adalah warna orange, hijau, dan ungu. Yang kedua adalah garis. Garis dibagi menjadi 3, yaitu garis lurus, garis lengkung, dan garis bersudut. Yang ketiga adalah tekstur. Tekstur dibagi menjadi 2, yaitu tekstur halus dan tekstur kasar. Contoh dari tekstur halus adalah kaca, dan contoh dari tekstur kasar adalah kayu dan juga batu. Yang keempat adalah bentuk. Contohnya seperti lingkaran, persegi, segitiga, jajaran genjang, prisma, dan lainnya. Yang kelima adalah gelap terang. Gelap terang di sini mengartikan bahwa adanya cahaya matahari. Misalnya, posisi matahari ada di atas benda, berarti bayangannya itu ada di bawah. Melukis juga memerlukan alat dan media. Yuk kita lihat apa saja alat dan medianya. Nah, ini adalah alat yang paling utama, yaitu brush lukis. Setiap bentuk brush memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, kalau ada brush yang ujungnya runcing, berarti kegunaannya untuk membuat detail atau outline. Yang selanjutnya adalah palet. Palet berfungsi untuk wadah cat. Palet dibagi menjadi 2 jenis, yaitu palet yang berbahan kayu dan palet yang berbahan plastik. Selanjutnya adalah media untuk melukis. Oke, cukup sampai sini ya materi pertemuan pertama kita. Jangan lupa kalian salin ke dalam buku catatan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah sini ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on next video. For all students, please stay at home and save yourself. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.